Halo teman-teman semuanya, salam PMR. Before I start this video, introduce myself. My name is Samuel Exayanus. I'm from PMR Wira, Kabupaten Magetan. Today I will presentation about RSPS, Remaja Sehat Peduli Sesama. What do you think, guys, about RSPS? What health is? What cleaning is? Bagaimana kita bisa dikatakan sehat? Lalu, apa saja yang harus kita lakukan supaya kita terhindar dari penyakit yang disebabkan karena kurang menjaga perilaku hidup bersih dan sehat? Apa ya teman-teman? Dan apa peran kita sebagai PMR Wira di dalam ini? Nah, mari teman-teman kita bahas bersama-sama tentang Remaja Sehat Peduli Sesama. Berbicara tentang Remaja Sehat Peduli Sesama tidak lepas dengan namanya kebersihan. Apa itu kebersihan? Kebersihan adalah kondisi bebas dari segala kotoran, dari sampah, dari polusi, ataupun bau. Nah, kebersihan ini sendiri dibagi menjadi dua. Ada kebersihan diri sendiri, self, myself. Contohnya bisa kita lakukan mandi 2 kali dalam sehari. Yang berikutnya mencuci tangan setelah buang air besar ataupun air kecil. Berikutnya juga kita menggosok gigi setelah makan. Yang kedua, kebersihan itu juga ada kebersihan lingkungan, environment. Kebersihan lingkungan ini bisa dilakukan dengan cara membersihkan halaman rumah, kita membuang sampah pada tempatnya, dan lain sebagainya. Berbicara tentang kebersihan tentu tidak lepas dengan namanya kesehatan. Kesehatan merupakan kondisi di mana seseorang itu sehat secara fisik, secara mental, maupun secara sosial. Teman-teman, kita dikatakan sehat itu harus memenuhi 4 dimensi kesehatan. Dimensi yang pertama adalah dimensi secara fisik, di mana dimensi secara fisik ini dilihat dari tubuh kita. Lalu, bagaimana cara kita mempertahankan kesehatan ini? Dengan cara kita istirahat yang cukup, kita mengonsumsi makanan yang seimbang dan bergizi, kita juga melakukan rutin berolahraga, dan jangan lupa teman-teman untuk bersantai. Yang kedua, ada dimensi secara emosional. Dimensi secara emosional itu ada di dalam hati kita. Bagaimana cara kita mempertahankannya? Dengan cara kita menjalin hubungan dengan orang lain. Dan jangan lupa untuk tertawa, tapi jangan berlebihan, karena yang berlebihan itu tidak baik. Selanjutnya ada dimensi secara mental. Dimensi secara mental ini mengarah kepada kinerja otak kita, di mana kita bisa mempertahankannya dengan mempelajari hal-hal yang baru. Contoh nih teman-teman punya bakat dalam melukis, kembangkan potensinya. Kita asah terus supaya kinerja otak kita bisa bekerja dengan baik. Yang terakhir adalah dimensi rohani. Dimensi rohani ini terletak pada jiwa kita. Lalu bagaimana untuk mempertahankan dimensi ini? Dengan cara kita beribadah, kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan jangan lupa juga harus juga memikirkan apapun yang masuk dalam diri kita. Informasi apapun itu harus kita kontrol dan kita jaga. Nah, teman-teman sudah tahu bukan apa itu dimensi kesehatan, dan kita dikatakan sehat meliputi 4 dimensi tersebut. Selanjutnya, teman-teman apakah pernah mengalami penyakit? Terkena penyakit? Sudah pernah bukan? Pasti rasanya tidak enak di badan. Tidur aja, bangun tidur aja, malas. Makan aja juga nggak bisa, pasti nggak enak. Nah, di sini aku mau bagi beberapa penyakit yang diakibatkan kurangnya menjaga perilaku hidup bersih dan sehat. Contohnya adalah penyakit diare. Penyakit diare ini diakibatkan karena kurangnya menjaga perilaku hidup bersih dan sehat. Asupan kita kurang terkontrol.
Dan ini gejalanya seperti buang air besar selama 3 kali dalam sehari, juga disertai dengan cairan. Cara mencegahnya atau cara mengobatinya, kita menggunakan larutan air dan garam. Selanjutnya ada penyakit demam. Gejalanya suhu kita di atas 37 derajat Celcius. Bagaimana cara memulihkan demam ini? Dengan cara mengompres dahi kita dengan air hangat. Kalau belum sembuh, segera hubungi layanan kesehatan terdekat. Yang berikutnya adalah penyakit DBD, demam berdarah dengue, disebabkan karena nyamuk Aedes aegypti. Dan ini korban biasanya kurang menjaga perilaku hidup bersih dan sehat. Cara mencegahnya bagaimana? Dengan cara 3M, menguras, menutup, dan mengubur. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah penyakit gizi buruk. Gizi buruk ini di mana korban atau kondisi korban ini tidak normal, tidak sesuai dengan seumurannya. Cara mencegahnya gimana? Dengan cara mengkonsumsi makanan yang bergizi dan seimbang. Teman-teman sudah tahu beberapa penyakit akibat kurangnya menjaga perilaku hidup bersih dan sehat. Untuk itu, jangan coba-coba dan mari kita lakukan pola hidup bersih dan sehat. Bagaimana caranya? Nah, cara melakukan gaya hidup bersih dan sehat, yang pertama adalah mengonsumsi makanan yang seimbang. Itu meliputi seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan lain sebagainya secara seimbang. Yang kedua adalah tidak menggunakan rokok ataupun minum-minuman yang beralkohol, karena ini sangat tidak baik untuk kesehatan kita. Yang berikutnya juga ada melakukan olahraga secara rutin, karena ini bisa memberikan tubuh kita lebih sehat, teman-teman. Ada juga dengan memilah sampah, mana yang organik dan mana yang anorganik, supaya sampah ini anorganik bisa didaur ulang lagi. Kalau organik bisa kita jadikan pupuk untuk menyuburkan tanaman. Nah, teman-teman sudah tahu bagaimana cara melakukan perilaku hidup bersih dan sehat dan apa saja penyakitnya. Tapi teman-teman dikategorikan normal atau belum ya tubuhnya dengan cara menghitung IMT teman-teman semuanya. Bagaimana cara menghitungnya? Dengan cara berat badan dalam kilogram per tinggi badan dalam meter kuadrat. Teman-teman nanti bisa tahu, teman-teman itu bisa dikategorikan normal, kurus, ataupun gemuk. Nah, lalu apa peran kita sebagai PMR Wira? Sebagai peer educator. Kita sebagai pendidik sebaya ataupun lingkungan sekitar kita. Kita ikut kerja bakti. Kita turun terjun dengan masyarakat untuk kerja bakti. Nah, teman-teman, untuk itu mari lakukan perilaku hidup bersih dan sehat. Mari kita lakukan dari hal yang terkecil karena nanti akan berdampak yang lebih besar. Itu dari saya. I hope my presentation useful for us. Thank you very much. Saya Samuel Exciades dari PMR Wira, PMI Kabupaten Magetan, pamit undur diri. Terima kasih. Salam PMR.